Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denuna dengan NIM 2417308862 dari kelas B, Prodi Pendidikan Jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, tujuan pembuatan video kali ini saya ingin menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu Ibu Rosti SPD dalam mata kuliah Kesehatan Sekolah dengan judul Membangun Ekosistem Kesehatan Sekolah. Baik, sebelum kita menjelaskan apa itu membangun ekosistem sekolah, alangkah baiknya kita harus mengetahui dulu apa itu kesehatan sekolah. Kesehatan sekolah merupakan segala sesuatu yang dilakukan untuk menciptakan lingkungan sehat, aman, bersih, dan nyaman untuk peserta didik, guru, beserta warga sekolah dapat hidup sehat dan mendukung proses belajar mengajar secara optimal. Kesehatan sekolah tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental, sosial, dan lingkungan. Baik, ada beberapa contoh kesehatan sekolah. Yang pertama itu memberikan fasilitas yang bersih seperti toilet dan tempat cuci tangan. Yang kedua itu melakukan kegiatan UKS untuk memberikan pelayanan kesehatan sederhana kepada siswa. Yang ketiga, menjaga kebersihan dengan melakukan kerja bakti atau program kesehatan. Yang keempat itu memberikan penyuluhan tentang pola hidup sehat, seperti pentingnya mencuci tangan dan pentingnya menjaga kebersihan. Yang terakhir itu atau yang kelima, menciptakan lingkungan bebas dari rokok, narkoba, dan perundungan atau bullying. Ini penjelasan mengenai kesehatan sekolah. Sekarang saya akan menjelaskan judul materi, di mana judul materi itu membangun ekosistem kesehatan sekolah. Membangun ekosistem kesehatan sekolah merupakan upaya yang menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan bagi seluruh warga sekolah. Ekosistem kesehatan sekolah tidak hanya melibatkan guru dan petugas kesehatan, tetapi juga melibatkan siswa, kepala sekolah, orang tua siswa, tenaga pendidikan, serta masyarakat sekitar. Selain itu, sekolah juga perlu menciptakan lingkungan aman, nyaman, bebas dari perundungan atau bullying, kekerasan, rokok, dan penyalahgunaan narkoba demi menjaga kesehatan mental siswa. Dengan adanya ekosistem sekolah yang baik, siswa dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, lebih fokus belajar, dan memiliki kebiasaan hidup sehat, serta meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik. Oleh karena itu, membangun ekosistem kesehatan sekolah merupakan investasi penting untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Baik, selanjutnya itu prestasi membutuhkan fondasi, di mana seorang siswa yang sukses secara akademik berstandar pada fondasi fisik yang prima, fokus dan berpartisipasi, dan daya tangkap berakar pada tubuh yang sehat. Selain itu, realita di lapangan, siswa menghadapi berbagai ancaman tersembunyi seperti pola hidup yang buruk, pola makan yang tidak sehat, kurangnya beraktivitas fisik, hingga beban kesehatan mental seperti stres dan kecemasan. Kesehatan bukan hanya sekedar informasi yang dihafal, melainkan perilaku hidup yang sehat yang perlu dibentuk dan dipraktikkan. Selanjutnya itu tahapan transformasi siswa. Yang pertama itu pengetahuan, di mana siswa harus memperoleh informasi dan pemahaman tentang kebersihan, seperti menjaga kebersihan diri dan pola makan yang sehat, serta beraktivitas fisik. Di mana itu contohnya itu seperti sebelum makan yang harus dilakukan itu mencuci tangan. Kedua itu sikap positif, di mana siswa mulai memiliki kesadaran dan
kemauan untuk menerapkan perilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari, seperti tidak akan sembarang makan makanan yang tidak bergizi. Yang ketiga itu keterampilan, di mana seorang siswa mampu mempraktekkan pengetahuan yang dimiliki, misalnya itu mencuci tangan dengan mencuci tangan yang benar, menjaga kebersihan lingkungan, dan memilih makanan sehat. Untuk kecilnya itu seorang siswa jika sudah memahami tentang kebersihan sekolah, tentang kesehatan sekolah atau kebersihan lingkungannya, dia akan membersihkan kelasnya. Yang keempat itu pencegahan penyakit. Siswa menerapkan perilaku yang sehat untuk mengurangi risiko penyakit seperti berolahraga yang teratur, menjaga kebersihan, dan mengikuti imunisasi atau pemeriksaan kesehatan. Kelima itu kualitas hidup, di mana siswa mencapai kondisi kesehatan yang lebih baik sehingga dapat belajar beraktivitas dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Selanjutnya itu pergerakan utama dalam kesehatan sekolah. Yang pertama itu integrasi pengetahuan, memasukkan konsep kesehatan secara komprehensif ke dalam mata pelajaran PJOK dan internalisasi dalam pendidikan karakter. Contohnya itu seperti pada pelajaran PJOK, di mana siswa itu dianjurkan beraktivitas fisik, di mana senam pagi atau lari mengelilingi lapangan, sehingga dapat membuat tubuh siswa menjadi sehat. Ada beberapa peran guru. Yang pertama itu menjadi teladan. Guru menjadi representasi visual dengan menunjukkan perilaku hidup sehat secara konsisten di lingkungan sekolah. Contoh kecilnya itu seperti seorang guru harus memperhatikan lingkungan sekolah yang sehat, lingkungan sekolah yang bersih, terutama pada kelas yang digunakan dalam proses belajar mengajar, supaya siswa dapat dengan mudah memahami pelajaran yang disampaikan guru. Yang kedua itu motivator, mendorong terciptanya mentalitas positif dan merawat kesehatan mental serta semangat siswa. Contoh kecilnya itu seorang guru mendorong kemauan siswa untuk menerapkan pola hidup sehat, seperti tidak sembarang makan jajan, sebelum makan mencuci tangan terlebih dahulu, dan beraktivitas ringan. Yang ketiga itu fasilitator, di mana seorang guru menyediakan sumber belajar, fasilitas, ruang, dan metode yang relevan untuk praktik kesehatan. Yang ketiga itu fasilitator, di mana seorang guru menyediakan sumber belajar, fasilitas ruangan, dan metode yang relevan untuk mempraktikkan kesehatan. Baik, selanjutnya itu ada beberapa pilar strategi kesehatan sekolah. Yang pertama itu kurikulum, di mana pola hidup sehat itu terutama pada fisik disatukan dalam mata pelajaran PJOK dan pendidikan karakter. Yang kedua itu metode aktif, simulasi, role play, dan praktikum langsung. Yang ketiga, media inovatif, memanfaatkan video edukasi, poster, dan teknologi. Yang keempat itu penguatan UKS, optimisasi layanan pendidikan dan pembinaan lingkungan. Yang kelima, lingkungan sehat, sanitasi yang memadai, kantin yang bergizi, dan fasilitas olahraga. Yang terakhir itu yang keenam, kolaborasi eksternal, sinergi erat dengan puskesmas,
tenaga medis dan orang tua. Pengembangan pembelajaran kesehatan menjadi inkubator generasi yang utuh secara fisik, mental, dan sosial. Itulah tadi penjelasan mengenai membangun ekosistem kesehatan sekolah. Adapun kesimpulannya itu, ekosistem kesehatan sekolah merupakan upaya menciptakan lingkungan yang sehat yang mendukung kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Itulah tadi penjelasan mengenai membangun ekosistem kesehatan sekolah, dan jika ada kata-kata yang salah, saya minta maaf dan saya akhiri dengan ucapan Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.